Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat podcast Mandela Wangi dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Titi Matu Solihah dalam rangkaian acara Tara Mandela Wangi Tausiah Ramadan MTSN 8 Banyuwangi. Tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu dahsyatnya berselawat di bulan Ramadan. Dengan narasumber kita, Guru Bahasa Inggris di MTSN 8 Banyuwangi, Ibu Siti Muslika. How are you, ma'am? I'm fine. And you? I'm fine too. Bagaimana puasa di hari ke-9 ini? Alhamdulillah Mbak Titi. Di hari puasa ke-9 ini Allah masih senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta berkahnya sehingga kami sekeluarga ini di hari yang ke-9 ini masih bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, sahabat podcast Mandela Wangi dimanapun berada, tema kita akan dipaparkan oleh Ibu Siti Muslika. Kepada Ibu Siti Muslika, kami persilakan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Tara Mandela Wangi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua tahu bacaan sholawat. Bahkan Anda sering bersolawat. Namun saya yakin ada beberapa di antara kita yang belum paham keutamaan bersolawat di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, sholawat adalah amal ibadah yang tidak tertolak. Bahkan ada yang mengatakan, jika kita berdoa tanpa diawali sholawat, maka doa itu tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, satu kali seseorang bersolawat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan, mengampuni 10 dosanya, dan menambah 10 derajat baginya. Apalagi jika kita mengamalkan sholawat di bulan Ramadan, tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Pada hadis yang lain, barang siapa bersholawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia berhak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk bersolawat, setidaknya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau. Atau ada yang lebih pendek lagi, cukup dengan Sallallahu ala Muhammad. Hadirin pemirsa Tara Mandela Wangi yang dirahmati Allah, di dalam salah satu ceramahnya, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus mengatakan bahwa salah satu amalan yang dapat memperberat timbangan seseorang pada hari kiamat adalah bersolawat di bulan Ramadan. Beliau juga mengatakan, orang yang rajin memperbanyak sholawat di bulan Ramadan, maka Allah memperberat timbangan amal ibadahnya. Sehingga dengan banyak bersolawat di bulan Ramadan bisa menambah nilai amal ibadah kita yang berkurang pada hari kiamat nanti. Maksudnya nilai ibadah yang berkurang di hari kiamat itu bagaimana ya, Bu? Begini Mbak Titi, tidak semua amal ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang sempurna. Maksudnya ibadahnya segini, ekspektasinya mendapatkan pahala segini, tetapi faktanya tidak demikian. Kok bisa seperti itu, Bu? Mohon dijelaskan. Iya, begini Mbak Titi. Nanti ketika kita berada di alam mahsyar, maka akan diperlihatkan jika seseorang melakukan amal ibadah tetapi kurang ikhlas, maka pahalanya akan berkurang. Dan ketika seseorang dalam beribadah diiringi rasa sombong, riya, atau jika kita pinjam istilah generasi yang sekarang,
flexing, show up, pamer, maka pahalanya akan berkurang. Kaum muslimin, rahimakumullah, mumpung saat ini kita berada di bulan Ramadan, monggo kita perbanyak amalan sholawat kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan timbangan pahala kita. Artinya, amal ibadah kita bertambah pada saat hari hisab nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya Mbak Titin. Satu lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqqo, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Yang artinya, sesungguhnya pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Untuk itulah sekali lagi, marilah kita bersama-sama menjadi ahli sholawat yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan, yang memperbanyak sholawat. Semoga kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengakhiri tausiah hari ini, Ibu, saya ingin bertanya tentang sholawat yang hukumnya wajib dibaca. Itu sholawat yang ketika apa? Oh iya, banyak juga yang bertanya Mbak Titin. Ya, sholawat yang wajib hukumnya untuk dibaca itu adalah sholawat dalam sholat pada tasyahud akhir. Mengapa wajib kita baca? Karena membaca sholawat pada tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat. Sehingga jika tidak kita baca, maka sholat kita tidak sah. Oh gitu. Iya. Bisa dipahami. Iya. Maaf ini Bu, tadi bilangnya sudah mengakhiri, tapi ini masih ada pertanyaan. Tidak apa-apa Mbak Titin. Pertanyaan yang paling akhir. Iya. Setelah setahu saya pernah dengar ada sholawat yang dari Allah, ada sholawat dari malaikat, ada sholawat dari orang-orang yang beriman. Itu saya kurang paham maksudnya. Iya, begini Mbak Titin. Sholawat yang dari Allah itu berarti Allah memberikan rahmat. Sholawat yang dari malaikat berarti malaikat memohonkan ampun. Dan sholawat dari orang-orang yang beriman berarti suatu doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya mengingatkan dan sekaligus mengajak untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah janjikan akan melipat gandakan semua amal ibadah, termasuk bersolawat. Demikian Mbak Titin yang bisa saya sampaikan pada Taraman di Lawangi saat ini. Jika yang saya sampaikan benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang salah, maka itu mutlak dari diri saya sendiri. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Siti Musrikah. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sahabat Mandela Wangi dimanapun berada. Yang dapat kita simpulkan dari tema hari ini adalah kita dapat menambal ibadah-ibadah kita yang dirasa masih kurang, yang kira-kira bisa terpotong nilai pahalanya dengan kita bersolawat di bulan Ramadan ini. Dan solawat itu bisa kita laksanakan di manapun dan kapanpun kita berada tanpa kita harus menghadiri majelis-majelis solawat. Semoga dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak.
Kepada Sobat Podcast Mandelawangi dimanapun berada, semoga puasa yang dijalankan tahun ini lancar, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menggenapkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast-podcast kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube MTSN 8 Banyuwangi. Kami akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.